Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Saudaraku, di kesempatan hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema pelayanan dengan cara pandang Allah. Saya ulangi lagi, pelayanan dengan cara pandang Allah. Kenapa saya sering mengangkat tema-tema tentang pelayanan itu sendiri? Sebab sekarang ini kata pelayanan, terutama di dalam gereja Tuhan, sudah disalahartikan. Bahwasannya sekarang ini seorang pelayan itu malah seolah-olah ya di dalam bergereja kita itu tingkatannya lebih tinggi. Banyak anak-anak Tuhan mengatakan, saya seorang pelayan Tuhan di gereja ini, saya bagian WL, saya bagian song leader, saya bagian dari pendoa syafaat, atau saya dari bagian penginjilan. Saudaraku, mari kita kembali. Apa itu esensi dari kata pelayanan itu sendiri? Pelayanan dari kata pelayan. Kalau kita tahu definisi seorang pelayan itu apa? Pelayan adalah pengerja, pembantu. Begitu juga di dalam bergereja kita. Kalau kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengaku merasa dia itu pelayan-pelayan Tuhan, mari saat ini firman Tuhan mengingatkan kita apa itu esensi dari pelayan itu. Apa itu pelayanan? Maksudnya itu sendiri, saudaraku. Pelayan adalah seorang pembantu, pekerja. Kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga, mungkin orang yang lebih ekonominya lebih bagus, mereka karena kesibukannya, mereka mempunyai pembantu. Bagaimanakah kehidupan seorang pembantu? Saya tidak merendahkan profesi seorang pembantu, tetapi kita harus tahu, seorang pembantu, seorang pelayan tidak lebih tinggi dari tuannya. Ya, kalau kita lihat seorang pembantu, mungkin tuannya saat itu jam 5 atau jam 6 masih tidur. Tetapi seorang pembantu tidak mungkin jam 5, jam 6 juga masih tidur. Seorang pembantu pasti paling enggak jam 3, jam 4 sudah mempersiapkan diri. Apa yang harus dikerjakan di tempat itu. Saudaraku, saya tidak akan berbicara tentang pembantu, pelayan di dalam kesetiap harian kita.
Tetapi di sini saya akan mengarahkan tentang pelayanan itu sendiri di dalam gereja. Tadi sudah saya singgung, saya katakan bahwa seorang pelayan tidak lebih tinggi dari tuannya. Begitu juga seorang pelayan, dia harus memberikan tenaganya, pikirannya, bahkan hidupnya untuk tuannya. Ya, tidak mungkin seorang pembantu di dalam bekerja di tempat orang, dia itu hanya berpikirannya seumpama masak ya. Dia berpikir, oh gimana ya, di rumahku ada makanan enggak? Kalau gitu saya masak untuk keluarga saya. Tidak mungkin, saudaraku. Seorang pembantu dicurahkan tenaganya, pikirannya, mungkin hidupnya. Di sini hidup berbicara tentang apa? Hatinya. Ya, mungkin kalau ada omelan-omelan dari tuannya, dia tidak mungkin membantah. Hanya bisa berkata, maaf, iya. Paling itu, saudara. Jadi, itulah seorang pelayan. Seorang pelayan tidak lebih besar dari tuannya. Begitu juga seorang pelayan harus memberikan tenaganya, pikirannya, bahkan hidupnya untuk tuannya. Sekarang kita kembali di dalam kekristenan kita, di dalam bergereja kita, di dalam mengikut Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan? Saudaraku, yang namanya suatu pelayanan itu bukan hanya dikatakan di mulut kita saja. Kadang cara berpikir jemaat, begitu juga para pengerja-pengerja di dalam gereja. Mereka merasa dia itu sudah lebih dan lebih kalau sudah melayani di atas mimbar. Saya sebagai seorang pelayan di atas altar, memimpin pujian, memberitakan firman Tuhan. Tetapi kita harus kembali ke tadi, esensi dari seorang pelayan. Kadang kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita itu malah merasa lebih tinggi dari tuannya. Kita kadang-kadang malah merasa lebih tinggi dari Tuhan. Kalau saudara sudah merasa seperti itu, pasti tidak ada rasa tanggung jawab untuk mencurahkan tenaga, pikiran, bahkan hidupnya. Sekali lagi firman Tuhan, mari kita kembali ke firman Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberikan kesempatan kalau saudara merasa sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita belajar sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar, yang benar mengasihi Tuhan, yang mau mencurahkan segala tenaga, pikiran, dan hidup untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak suka ya, di dalam pengiringan kita, di dalam melayani Tuhan,
kita itu hanya setengah-setengah. Tuhan tidak suka. Tuhan meminta hati saudara. Tuhan meminta pikiran saudara. Tuhan juga meminta hidup saudara. Mari saat ini, cara pandang kita di dalam melayani Tuhan, sudah benarkah kita ini di pemandangan Allah? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada suatu pertanyaan, kalau begitu gimanakah cara pelayanan kita benar di hadapan Allah, sesuai dengan cara pandang Allah, sesuai dengan cara pandang Yesus? Saudaraku, yang pertama, semangat menjadi bagian dari orang lain adalah semangat dasar dari pelayanan Yesus Kristus itu sendiri. Saya ulangi lagi, semangat menjadi bagian dari orang lain adalah semangat dasar dari pelayanan Yesus Kristus. Itulah teladan yang harus kita ikuti. Teladan Yesus Kristus. Kita tahu Tuhan Yesus di dalam pelayanannya di dunia ini, Dia menanggalkan segala atribut-atribut kealahannya. Dia mau merendahkan dirinya, mau dihina, mau diejek, mau disesat. Itulah Yesus. Apakah kita di dalam melayani Tuhan itu sudah sesuai seperti semangat dari Yesus Kristus ini? Sebelumnya mari kita baca di dalam kitab Markus. Ya, di dalam kitab Markus. Markus pasal yang ke-10. Markus pasal ke-10 ayat yang ke-45. Beginilah firman Tuhan, karena anak manusia, saya ulangi lagi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulangi lagi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Firman Tuhan di dalam Markus ini sungguh luar biasa, bahwa Tuhan Yesus, seperti saya katakan tadi, mereka menanggalkan kealahannya. Dia datang untuk melayani orang-orang yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang merasa dia itu berdosa. Tuhan membuka tangannya dengan penuh kasih. Bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita mengikuti
pelayanan dengan cara pandang Yesus ini. Saudaraku, saya tidak mau menghakimi anak-anak Tuhan, tapi itu kenyataan yang saat ini banyak terjadi. Di mana-mana kalau kita melihat ya, kenapa saya suka menyoroti masalah sosial media, terutama media-media anak-anak Tuhan. Seberapa banyak mereka itu memberitakan kasih Allah kepada sesama untuk membawa jiwa-jiwa yang memerlukan kasih Tuhan, yang memerlukan keselamatan. Tetapi kita lihat saja, mari kita belajar introspeksi diri di dalam pelayanan kita. Mungkin yang satu merasa dia itu sudah besar, merasa mereka itu mempunyai ya gelar-gelar yang luar biasa. Di depan, di belakang, ya gelar-gelarnya terlalu panjang. Dia merasa bahwa dirinya lebih elok daripada yang lain. Dia berlomba-lomba ya, dengan segala embel-embelnya. Mereka merasa dirinya itu sudah paling besar, paling pintar. Begitu juga antar dominasi-dominasi. Mereka merasa aku yang paling benar dominasiku. Inilah gereja yang paling sejati, yang paling benar. Apakah seperti itu yang diminta Tuhan? Kita sebagai pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan, di mana saat ini Tuhan berbicara kepada saudara semua. Apakah dengan kita membanding-bandingkan satu dengan yang lain, mungkin dominasi satu dengan yang lainnya, begitu juga, oh kamu mungkin masih ya katakanlah masih STH, kamu masih salah, masih kalah dengan yang mungkin dikatakan MTH, MDiv atau apa. Saudaraku, esensi dari pelayanan itu apa? Esensi dari pelayanan kita itu untuk selalu mau merendahkan diri bahwa kita itu hanya seorang pelayan-pelayan. Kita tidak lebih besar dari Tuhan Yesus. Kalau mungkin saudara mempunyai gereja yang lebih besar, saudara bisa sekolah lebih tinggi dengan titel-titel yang banyak, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Itu semua hanya untuk perlengkapan, untuk melengkapi saudara di dalam pelayanan. Bukan menjadikan itu semua kesombongan dari hati kita. Mari kita rendahkan diri, mau melayani. Sebab Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri, Dia melayani orang-orang berdosa. Siapa yang mau bertobat,
mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya, mereka akan selamat, di mana Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itulah pengorbanan yang sungguh luar biasa. Kalau hanya seorang pelayan di rumah tangga, mereka hanya mengorbankan tenaganya, mungkin pikirannya saja. Tidak mungkin seorang pelayan-pelayan di dalam rumah tangga akan memberikan hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus, Dialah menjadi mode di dalam pelayanan kita, di mana Tuhan dengan penuh kasih, Dia mau menyerahkan jiwanya untuk sesama, untuk semua manusia yang mau percaya. Itulah. Apakah kita harus seperti Tuhan Yesus, harus menyerahkan nyawanya? Ya mungkin kalau Tuhan menghendaki. Tetapi di sini kita harus mencontoh pelayanan Tuhan Yesus. Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa raga untuk melayani orang. Itulah pelayanan yang sebenarnya yang diminta oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita kembali. Saya ulangi lagi. Mari kembali. Cara pelayanan kita yang berkenan di hadapan Allah, di hadapan Yesus, itu bagaimana? Itulah caranya. Kita harus mempunyai semangat menjadi bagian dari orang lain. Sebab esensi pelayanan zaman sekarang ini itu sudah banyak yang menyimpang dari firman Tuhan. Di mana semangat menjadi bagian dari orang lain itu kadang-kadang sekarang ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan sudah tidak ada lagi. Banyak anak-anak Tuhan, seorang pendeta-pendeta, dia merasa dia itu sudah melayani dengan sungguh luar biasa, hanya dalam 1 minggu mungkin 2 kali 3 kali di atas mimbar memberitakan firman Tuhan. Sudah, mungkin dia merasa itu semuanya sudah dari Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan lewat dia. Tidak seperti itu, saudaraku. Kita harus kembali seperti cara pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan dengan cara pandang Allah, dengan cara pandang Yesus. Kita harus masuk, harus menjadi bagian dari orang itu, menjadi bagian orang yang kita layani. Bagaimanakah kita kalau hanya melayani di gereja, tetapi tidak pernah tahu dengan permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya? Banyak sekarang itu mengatakan kita harus bisa memisahkan. Ini kita hanya fokus di gereja itu untuk menyembah Tuhan. Masalah rumah tangga itu masalah lain. Juga ada hanya memberikan solusi, ya kita berdoa saja. Mungkin seorang jemaat memerlukan suatu uluran tangan dari kita. Sering kita sebagai hamba-hamba Tuhan hanya memberikan solusi. Mari kita berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar.
Apakah seperti itu sudah cukup? Tidak, saudaraku. Kita harus menjadi bagian dari orang lain itu, dari jemaat kita, dari orang-orang yang kita layani. Itulah semangat yang Tuhan Yesus berikan. Itulah semangat dasar dari pelayanan Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, kiranya firman Tuhan saat ini bukan menjadikan saudara tertuduh, saudara menjadi tertekan, tetapi kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi koreksi di dalam pelayanan kita selama ini. Sudahkah kita benar-benar mengikuti teladan Yesus, cara pelayanan Yesus di dunia ini? Mungkin banyak anak-anak Tuhan yang masih mengatakan, ya kita tidak bisa 100% menjadi seperti yang dilayankan, yang menjadi pelayan Yesus selama di dunia. Iya memang, tetapi mari kita belajar apa yang diajarkan oleh Yesus selama ada di dunia ini. Kita ikuti. Bagaimanakah kalau kita pelayanan hanya sebagai suatu rutinitas belaka? Bagaimanakah cermin Kristus, wajah Kristus bisa terpancar di dalam pelayanan kita kalau kita hanya terpaku dengan dogma-dogma gereja, terpaku dengan doktrin-doktrin gereja kita, tentang teologi kita. Saudaraku, doktrin atau dogma itu hanya buatan manusia. Yesus Kristus tidak pernah selama di dunia ini mengajarkan suatu doktrin-doktrin, tetapi Yesus mengajarkan, yaitu bagaimanakah kasih yang sejati itu. Maka mari kita tanggalkan ego kita, tanggalkan ya mungkin dominasi ini caranya gini. Memang kita sering saya katakan, kita itu satu tubuh dalam Kristus, kita itu tidak bisa sama. Mungkin ini yang modelnya gini, kita tidak bisa mengatakan, wah pelayanan gereja di sana adalah sesat, yang benar di tempat saya. Apakah pernah Yesus itu mengajarkan seperti itu? Apa yang menjadi tugas pelayanan kita, kita kerjakan sesuai amanat Tuhan Yesus. Kiranya ya pelayanan kita menjadi cermin, menjadi kaca, menjadi pantulan kasih Allah lewat kita semua sebagai pelayan-pelayannya. Sebab saudaraku, kalau saya lihat ya, anak-anak Tuhan sekarang ini dikatakan pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta, itu satu sama lain
yang cakar-cakaran, hantam-hantaman, saling menyalahkan, saling menyesatkan. Sampai ada yang mengatakan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, apakah esensi pelayanan kita itu hanya menyerang, dominasi satu sama lain? Itu yang suka malah siapa? Yang suka adalah setan-setan. Yang suka adalah orang-orang di luar sana. Apakah saudara pernah menyadari seperti itu? Imbas-imbas dari kita itu saling cekcok, saling cari pembenaran. Saya setiap hari mengikuti perkembangan seperti itu. Tidak hanya yang baik-baiknya saja, mungkin dari efek kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalau kita berbicara seperti ini, kita saling adu argumen hanya tentang dogma-dogma. Ya, yang suka itu orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus. Jangan dikira mereka memotong-motong video. Nah, ini agama kasih ternyata hanya di mulut saja. Bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi cermin, bisa menjadi pancaran kalau hanya kita itu suka satu sama lain menyalahkan? Kita bisa berbicara, kita bisa menyanyi, memuji Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Kau saudaraku, kau saudariku. Kita bisa berbicara, kita bisa menyanyi, mengatakan apa? Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tapi kenyataannya apa? Ayo zaman sekarang. Mulut saudara sama hati saudara beda. Memang saudara kelihatan hebat di depan mimbar, luar biasa. Tetapi Anda ada semua, juga saya sendiri. Ya, harus bisa introspeksi. Siapakah diri kita ini? Kita hanya orang-orang berdosa yang ditebus. Kita menjadi orang yang merdeka. Mari kita baca dulu. Kita baca di dalam Galatia 5. Galatia 5. Galatia pasal ke-5 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya ulangi lagi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, di sini dikatakan firman Tuhan, di mana kemerdekaan kita jangan kita pergunakan untuk hal-hal yang berbuat dosa. Mungkin saudara bisa mengelak mengatakan, aku tidak membuat suatu dosa.
Tetapi di sini, ya, di sini, kalau kita membuat suatu sebagai anak-anak Tuhan, satu tubuh dalam Kristus, kita membuat suatu perpecahan, kita menyesatkan satu sama lain, itu apakah tidak membuat suatu dosa? Saudara bisa mengelak banyak anak-anak Tuhan yang mengatakan, saya hanya memberikan kebenaran lewat firman Tuhan. Mereka mengatakan seperti itu. Saya berdasarkan Alkitab, tetapi Alkitab juga berbicara, saudaraku. Siapa yang mengangkat saudara sebagai hakim atas saudara-saudara? Kamu semua, kita semua adalah seorang hamba-hamba. Kita itu adalah orang berdosa yang diangkat Tuhan, ditebus Tuhan, menjadi orang merdeka. Tetapi kita jangan berbuat dosa. Kita itu orang berdosa yang dilayakkan oleh Tuhan, dimerdekakan. Tetapi hidup kita masih merasa yang paling benar. Kita masih menyalahkan satu sama lain. Tetapi Tuhan meminta di sini dikatakan kita itu harus saling melayani satu sama dengan yang lain dengan kasih. Bagaimanakah kasih Allah, kasih Yesus itu bisa terpancar di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, kalau kita itu masih suka menyalahkan satu sama lain? Mari kita bergandengan tangan. Saya tidak alergi sama dengan gereja-gereja yang lain, dominasi-dominasi lain. Sebab Tuhan mempunyai panggilan itu dengan cara-cara yang unik. Saya menyadari seperti itu. Mungkin secara hati saya, secara teologi saya, mungkin tidak cocok. Tetapi saya tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Tuhan mempunyai cara-cara yang lain. Cara-cara Tuhan itu banyak, saudaraku. Jadi kita tidak bisa membatasi kuasa Allah. Cara-cara Tuhan bekerja di dalam dunia ini lewat anak-anaknya, lewat hamba-hambanya. Saudaraku, di sini berbicara seorang pelayan. Hamba itu bukan hanya seorang pendeta atau pelayan mimbar saja, tetapi di sini pelayan-pelayan itu adalah kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Semua anak-anak Tuhan adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tapi kita itu kadang-kadang tidak merasa kita itu adalah seorang pelayan. Ingat, ya, amanat agung. Tuhan Yesus adalah imam besar kita, memberikan amanat kepada pembantu-pembantunya, kepada pengikut-pengikutnya untuk memberitakan. Ya, kalau kita kembali ke firman Tuhan, kabarkanlah Injil itu, kabar kesukaan itu, kabar keselamatan itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan meminta kita untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan. Bukan Tuhan Yesus mengajarkan, mengamanatkan untuk mengajarkan tentang perbedaan, perdebatan, perselisihan. Tapi Tuhan di sini untuk mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dialah Sang Firman yang telah turun ke bumi,
menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Kabarkan itu saja. Bagaimanakah sekarang ini ya, banyak anak-anak Tuhan, saya bukan mengkritiknya, banyak anak-anak Tuhan merasa dia itu seolah-olah sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Salah satu contoh, mereka suka membuat argumentasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kekristenan. Dia menyerang ya kepercayaan orang lain. Apakah seperti itu yang diminta oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tidak, saudaraku. Mereka seolah-olah merasa dirinya itu sudah melayani Tuhan. Saudaraku, kita harus ingat, kita diminta selama di dunia ini, selama kita masih ada, selama kita masih diberi kesempatan untuk memberitakan Injil. Sekali lagi saya katakan, untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan. Tuhan tidak pernah mengajarkan ya untuk menyerang satu sama lain. Kita harus sadar juga, yang namanya kepercayaan itu memang kepercayaan sudah lain. Enggak usahlah kita itu mengutak-utik, itu memang sudah lain. Kita ajarkan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Begitu juga anak-anak Tuhan juga harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Kita tahu, kita ingat kalau saudara membaca firman Tuhan, bahwa Yesus sendiri selama di dunia mereka dihina, mereka mau dibunuh, mereka diludahi, mereka dicaci maki. Itulah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus membela diri? Tidak, saudaraku. Tuhan Yesus tetap fokus. Kalau Tuhan Yesus tidak fokus di dalam pelayanan di dunia ini, hanya ya mengikuti perkataan-perkataan, contohnya orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, tidak ada gunanya. Tuhan Yesus walaupun dicaci maki, dihina, diam saja, Tuhan Yesus tetap fokus. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, bukan untuk saling berdebat. Begitu juga kita harus meneladani pelayanan Yesus di dalam kesetiap harian kita. Kita bukan untuk berdebat dengan kepercayaan orang lain, tetapi Tuhan Yesus meminta kita untuk membicarakan bahwa kasih Allah kepada manusia ini sungguh luar biasa, di mana Dia mengaruniakan, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Itulah yang pertama, semangat menjadi bagian dari orang lain adalah semangat dasar pelayanan Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama. Semangat dasar.
Dan yang kedua adalah kita dipanggil. Ya, kita dipanggil untuk domba-domba yang hilang. Kita dipanggil untuk domba-domba yang hilang. Saudara, saya tidak akan membuka di dalam Alkitab lagi, tetapi kalau saudara ingin membaca di dalam Lukas ya, di dalam Lukas 15 ayat yang pertama sampai ke-7, saudara bisa membaca tentang yaitu domba yang hilang, di mana Yesus Kristus Allah sendiri mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Siapa yang mau percaya, siapa yang mau mengikut Yesus akan diselamatkan. Begitu juga kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga harus mengikuti cara pandang Allah, cara pandang Yesus di dalam pelayanan, yaitu kita dipanggil untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang. Jadi, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan diminta, dihimbau untuk mencari atau menarik kembali domba-domba yang hilang itu. Seperti saya tadi katakan di dalam Lukas ya, di dalam Lukas 15 tentang domba yang hilang, di mana seorang gembala itu akan meninggalkan yang 99 untuk mencari satu domba yang hilang ini. Dikatakan seorang gembala ini mempunyai 100 domba, tetapi satu domba yang hilang ini dicarinya kemana-kemari untuk mendapatkannya kembali. Sekarang di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, sekarang ini banyak saya juga melihat ya, kalau ada jemaat ya, kalau ada jemaat yang melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu dosa, kadang kita itu malah menjadi hakim. Kita menghakimi. Banyak saudaraku saya lihat, mereka malah mengeluarkan dari gereja kita, dari persekutuan kita, karena dia sudah melakukan suatu pelanggaran, kesalahan yang tidak bisa diampuni. Mereka mengatakan seperti itu. Biar kalau ingin cari gereja lain silakan, atau ingin kebaktian di mana terserah, tapi jangan di gereja saya, nanti malah membuat aib di dalam gereja saya. Apa seperti itu yang dikehendaki Tuhan Yesus? Tidak, saudara. Dimana kalau domba kita yang hilang, salah satu domba kita hilang, kita harus malah mencari, bukan malah kita biarkan. Maka dari itu kita harus meneladani dari pelayanan Tuhan Yesus ini. Mungkin kalau mereka melakukan suatu kesalahan, melakukan dosa,
mereka itu kembali ke jalan yang benar. Jangan malah kita keluarkan. Kalau mereka keluar terus pindah ke gereja yang lain, tidak masalah. Kalau mereka dikeluarkan dari gereja dan mereka yang menangkap bukan anak-anak Tuhan yang lain, tetapi yang menangkap iblis, bagaimanakah pertanggungjawaban kita? Pertanggungjawaban pelayan kepada Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Jangan sampailah kita itu melayani Tuhan itu seolah-olah kita itu sudah benar semuanya. Kita itu yang paling benar. Tidak, saudaraku. Nanti kalau Tuhan kita kembali kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, "Aku tidak mengenal engkau, hai hambaku yang jahat." Betapa sakit hati kita kalau Tuhan sampai seperti itu. Memang kita tidak bisa 100% seperti Yesus, tetapi kita belajar terus untuk seperti Yesus. Semua manusia berdosa tanpa terkecuali. Tetapi maukah orang itu bertobat, mau belajar kembali kepada Allah? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Alkitab, di mana dikatakan apabila satu orang saja yang bertobat, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang boleh kita tarik kembali kepada jalannya Tuhan, di mana dikatakan berlaksa-laksa malaikat Tuhan bersorak-sorai. Itu sungguh luar biasa. Jadi jangan dikira, saudaraku, biarlah hanya satu orang hilang, nanti kita bisa cari lagi, kita bisa penginjilan lagi, kita tarik lagi. Tidak seperti itu, saudara. Mode-mode Yesus di dalam pelayanan selama di dunia ini, mari kita terapkan. Dan kita juga harus sadar siapakah diri kita ini. Seperti tema hari ini, kita itu hanya pelayan-pelayannya, kita itu hamba-hambanya. Kita itu harus nurut apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, kita jangan menyepelekan hanya satu jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Di sini dikatakan jiwa itu jiwa dimenangkan itu bukan perpindahan dari perpindahan gereja ini terus diajak ke gereja sini. Jangan dikira kita itu sudah memenangkan jiwa. Tidaklah. Kita itu bisa dikatakan kita itu menyerobot, kita itu mencuri jemaat orang lain. Ayo, kita itu jangan menjadi orang-orang yang munafik sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Di mana gereja, saya tidak mengkritik gereja-gereja yang besar.
Tetapi marilah kita itu beretika juga. Di dalam Tuhan itu kita harus ada etika. Sekarang ini giat juga anak-anak Tuhan, gereja yang mungkin sudah mapan, mempunyai struktur yang sungguh luar biasa. Kamu seksi ini, seksi ini. Contoh, kamu seksi untuk penginjilan, seksi kelompok sel. Ya, di situ kita buat kelompok sel itu memang bagus. Tidak ada yang salah. Tetapi satu, kita mengajak jiwa-jiwa gereja orang lain masuk ke sini. Memang tidak salah kalau kita ajak hanya ya bersekutu, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tidak salah. Tetapi kita menarik dia untuk menjadi anggota. Nah, setelah itu gerejanya dengan bangga, di gerejaku pertumbuhan gereja tanpa batas, luar biasa. Pertumbuhan gereja saya penuh urapan. Mereka dengan bangga seperti itu. Saudaraku, saya mau berbicara, ya, saya mau bersaksi sedikit. Kasus seperti ini banyak terjadi antar gereja. Gereja satu merasa pertumbuhan dia itu sungguh luar biasa, karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kegerakan kuasa Roh Kudus luar biasa di gereja ini. Tetapi benarkah terjadi pertumbuhan yang signifikan itu? Kalau saya, saudaraku, tidak kaget yang seperti itu. Saya pernah, ya, bukan berdebat, tetapi ya katakanlah saling sharing atau omong-omong. Pernah ditanyai, gereja Bapak ada berapa jemaat? Ya, saya katakan ada ratusan. Kalau 100 itu pas 100. Kalau ada akhiran ya, itu kan lebih. Itu sudah berapa tahun? Dikatakan gitu. Ya sudah lama, lebih dari 15 tahun. Masa 15 tahun jemaat hanya segitu? Saya katakan, jemaat di tempat saya adalah jemaat-jemaat orang desa. Saya katakan gitu. Dia terus tanya, persembahan berapa, pendapatannya? Mas gini loh, kalau gitu gereja Bapak tidak ada urapan Roh Kudus, tidak diberkati oleh Tuhan. Kok bisa saya katakan seperti itu? Iyalah, masa 15 tahun jemaat hanya sekian, tidak diberkati Tuhan. Siapa, saya katakan, siapa yang tidak diberkati Tuhan? Kalau orang desa, ya diberkati Tuhan pakai cara apa, saudaraku? Ya cara dia itu mungkin, kalau orang desa itu seorang petani, dia itu kan mendapat berkat dari Tuhan itu mungkin dari panenannya. Saya akan katakan gitu. Jadi Tuhan itu tidak ada, saya katakan. Tuhan itu tidak ada yang pilih kasih, ada yang anak emas. Saya juga bertanya, memang saya tahu gereja
Situ jemaatnya beribu-ribu, saya katakan gitu. Kalau sama tempat saya itu seperti dikatakan bak bumi dan langit, jauh sekali. Di situ ada banyak pengusaha-pengusaha. Saya akan katakan gitu, memang benar. Ya itulah mereka mengatakan. Itulah karena diberkati oleh Tuhan beribu-ribu jemaatnya. Saya katakan lagi, beribu-ribu itu berapa persen? Berapa persen itu dari orang-orang non-Kristen yang mau mengikut Tuhan Yesus di dalam gereja itu? Berapa persen? Saya katakan gitu. Ayo katakan, ibarat kata 10.000 saja. 10.000. Berapa orang yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus itu dari orang-orang yang belum sebelumnya dari latar belakang bukan orang Kristen? Berapa persen saya katakan? Dia tidak bisa menjawab. Jangan saya tidak tahu. Lihatlah di sekitar. Sebenarnya saya itu tidak mau yang membuka-buka aib. Tapi suatu kenyataan, banyak hamba-hamba Tuhan juga mengeluh seperti itu. Oh, jemaat saya pindah ke sana. Lah permasalahannya apa saya katakan? Saya juga nggak tahu. Ya mungkin di dalam gereja saya fasilitasnya minim. Di sana lebih bagus. Gini. Nah, seperti itu saudaraku. Kalau hanya suatu perpindahan gereja kita menarik jemaat orang lain, itu apa bedanya kita itu hanya menyerobot atau kita mencuri? Apakah itu cara-cara Tuhan yang diajarkan oleh Yesus di dalam pelayanan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai anak-anaknya? Tidak, saudaraku. Cara Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus tidak melihat kuantitas. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus tidak melihat kuantitas, tetapi Tuhan Yesus melihat kualitas di dalam gereja. Kualitas kita di dalam pelayanan juga. Kalau kualitas kita itu hanya ingin menyerobot, ya, menyerobot jemaat-jemaat orang lain, kualitas apa itu? Apa kualitas yang bagus? Pasti tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus, ya memang tidak salah, memang Tuhan Yesus mengajarkan untuk semua manusia sampai ke ujung bumi kalau bisa itu untuk menerima Yesus. Memang benar. Tetapi kita itu sebagai pengajar-pengajar, seorang pelayan, itu kita harus membawa jemaat domba-domba itu untuk mengerti ya esensi kehidupan kita ini, bahwa hidup kita bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi hidup kita untuk kekekalan di dalam pengenalan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan kali ini menggugah hati kita. Apakah kita sudah benar-benar sungguh-sungguh di dalam pelayanan itu dengan cara pandangnya Allah, atau kita dengan cara pandang kita sendiri, dengan cara pandang yang kotor? Sekali lagi saudaraku, memang kendala-kendala di dalam gereja
besar dan kecil itu kompleks, saudaraku. Semuanya, mungkin gereja besar, gereja kecil, itu mempunyai permasalahan-permasalahannya sendiri. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat, mungkin berapa ribunya, jadilah kita itu sebagai gembala-gembala yang benar. Jangan kita hanya berpangku tangan dengan para pelayan-pelayan kita. Sudah berapa jemaat kita? Yang penting saya hanya berkhotbah. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau kita kembali ke yang pertama tadi, di mana dikatakan semangat menjadi bagian dari orang lain. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus mengenali jemaat kita, mengenali secara mendalam domba-domba kita. Jangan sampai kita itu sebagai hamba Tuhan ditanyai, oh itu Pak Karno, itu jemaat Bapak ya? Pak Karno siapa? Loh, katanya di gereja Bapak. Wah, kurang tahu ya, karena gereja saya jemaatnya terlalu banyak. Apakah seperti itu yang diminta Tuhan dalam kehidupan kita? Enggak, saudara. Memang tanggung jawab sebagai pelayan itu berat, saudara. Harus mencurahkan segala pikiran, daya upaya, bahkan hidupnya. Kita juga harus mengenali domba-domba kita. Maka jadi dari itu, saudara, sebagai pelayan Tuhan, sekali lagi saya katakan, tidak mudah. Bukan yang dinamakan pelayan itu hanya kita itu di depan mimbar. Kita sebagai pemimpin pujian, kita seorang pengkhotbah dengan suara yang lantang, suara yang berkobar-kobar. Itu yang sudah dinamakan pelayanan. Tidak, saudara. Seorang pelayan harus bisa masuk di dalam kehidupan jemaatnya, domba-dombanya. Kita bisa membawa domba-domba yang hilang untuk kembali, kita tarik kembali di jalannya Tuhan. Saudaraku, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, saya akan mengatakan, panggung membuat kita merasa yang terutama. Ya, panggung membuat kita merasa yang terutama dan yang terpenting. Mezbah membuat kita sadar bahwa kita hanya bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saya ulangi lagi, mezbah membuat kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Maka dari itu, mari kita kembali pelayanan dengan cara pandang Tuhan Yesus, dengan cara pandang Allah. Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati